Ya, kami dari Universitas Indonesia tentu saja mempersiapkan beberapa strategi untuk menuju Entrepreneurial University. Mulai dari bidang akademik dan juga dari bidang risetnya ya. Dari bidang akademik tentu saja kita harus mampu memberikan mekanisme sistem pembelajaran yang diarahkan pada student center learning. Student Center learning. center Jadi, learning. artinya kita memberikan pembelajaran kepada mahasiswa tidak hanya sekedar menyuapi, tapi justru mahasiswa yang kita eksplor. Oh, jadi dikasih pancingan gitu ya? Betul sekali. Jadi mereka yang harus lebih aktif. Kita hanya memberikan stimulan case sehingga nanti mahasiswa secara aktif mereka bisa menyampaikan kemampuannya. Karena kalau belajar hal-hal yang sifatnya theoretical ya, basic knowledge itu kan semuanya bisa belajar secara mandiri dengan media yang ada, mulai dari online perpustakaan, e-book, juga melalui media-media sosial. Cuaca hari ini sangat cerah sekali nih, sangat indah untuk kita manfaatkan untuk olahraga sore. Kami yakin mungkin untuk seminggu ke depan cuaca mudah-mudahan seperti yang kita prediksi hari ini. Meskipun seminggu terakhir kita banyak diguyur hujan. Dan ini bagian dari perubahan iklim secara global ini. Assalamualaikum, Profesor Haris. Mas Budi, apa kabar? Alhamdulillah. Saya nyari-nyariin loh. Dari tadi ternyata Profesor ada di sini. Lagi jalan-jalan yang lihat taman ini. Waduh, ternyata hari ini udah cuacanya cerah ya, Prof ya? Iya, enak sekali nih kalau kita sambil jalan-jalan sore nih. Jalan-jalan sore. Luar biasa Profesor. Sesibuknya masih bisa menyempatkan diri jalan-jalan sore. Pemirsa Tribun News dan Tribuners serta pemirsa Warta Kota Narpot dan Tribun News Depok, berjumpa lagi dalam acara podcast The Yellow Jacket. Kali ini kita bersama ahli geofisika Indonesia terkenal, namanya Profesor Abdul Haris. Tapi yang lebih penting lagi, beliau adalah Wakil Rektor UI bidang akademik dan kemahasiswaan. Wah, keren nggak tuh? Bener nggak, Ya. Prof ya? Makasih Mas Budi. Sedang ngapain nih tumben-tumbennya ke kampus nih? Iya nih, ceritanya kan pemirsa kami Tribuners, Tribun News Depok dan Warta Kota Depok itu ingin tahu siapa sih Profesor Abdul Haris itu yang katanya dekat dengan mahasiswa gitu. Saya juga pengen deket dong, Iya, masih siap. muda nih. Prof, Profesor ini kan sebagai wakil rektor di bidang akademik dan kemahasiswaan. Nah, sekarang kan UI lagi gencar-gencarnya ini menggaungkan cita-citanya nih. UI menuju Entrepreneurial University. Wah. Nah, pemirsa nih mungkin karena bahasanya bahasa kita gitu, orang sana agak awam gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Prof? Ya, jadi gini Mas Dodi, kebetulan saya ini mendapat amanah untuk menjadi wakil rektor bidang akademik dan mahasiswa. Jadi ini merupakan core business dari perguruan tinggi sekelas Universitas Indonesia. Jadi ini tugas yang cukup berat, dan apalagi saat ini kita telah mendeklarasikan untuk menjadi Entrepreneurial University. Jadi mungkin kalau bisa saya ceritakan sekilas, dalam skema revolusi perguruan tinggi university itu berat kita mengenal istilah dari teaching university, kemudian research university, dan yang paling tinggi ini adalah entrepreneurial university. Namun kedepannya ada satu langkah lagi nanti, fully digital university. Apa tuh? Ya, artinya semuanya berbasis otomatisasi dan semuanya berbasis digital gitu loh. Nah, terus terang mungkin kalau kita bicara saat ini, porsi universitas di Indonesia sebagian besar juga masih bertumpu pada teaching university. Oke. Gitu. Prof, sebentar. Kayaknya kita nggak abdul nih kalau nggak buka masker. Oke. Soalnya pemirsa pengen lihat wajah Prof yang ganteng. Ya, mudah-mudahan masih tetap progres ya, karena kita jaga jarak. Masih jaga jarak ya. Lagian juga kita udah divaksin kok. Insya Allah aman ya. Aman. Oke, Prof. Tadi sudah dijelaskan tentang apa sih Entrepreneurial University itu. Nah,
Bisa nggak dijelaskan roadmap-nya itu seperti apa sih? UI menuju Universal University? Jadi tadi yang saya sampaikan ya, kita mungkin berangkat dari Teaching University. Kita sudah cukup senior atau dalam arti cukup banyak pengalaman untuk bekerja atau dengan capaian di bidang Teaching University. Dan terus terang kami 5-10 tahun terakhir juga sudah cukup gencar mengarah pada Research University. Mulai capaian yang cukup signifikan dari jumlah publikasi yang begitu besar dan juga environment research juga sudah mulai terbangun. Dan tentu saja kita juga memberikan investasi yang cukup besar di bidang riset. Nah, kita mulai 5 tahun ke depan ini sudah mendeklarasikan untuk Entrepreneurial University. Artinya kita akan mempersiapkan bahwa produk-produk hasil teaching dan hasil risetnya ini nanti bisa kita hilirisasi untuk bisa menghasilkan tentu saja revenue yang bisa untuk mensupport semua kegiatan dan program-program kerja Universitas Indonesia. Jadi memang ke depan UI akan menjadi sebuah universitas yang akan mengembangkan riset-riset gitu ya. Tentu. Riset-riset yang bisa menjadi apa namanya? Yang menghasilkan karya, inovasi, sehingga UI menjadi lebih maju dan bisa bersaing di dunia global. Menjadi nomor 1 ya kali ya. Insya Allah kita punya target itu paling tidak top 5 ya, 5 besar di Asia Tenggara. 5 besar di Asia Tenggara. Tuh buat mahasiswa UI dan calon mahasiswa UI ya bertekad menjadi 5 fakultas top di Asia. 5 universitas. 5 universitas top terbaik di Asia. Ya. Tuh jangan minder, harus jadi lebih semangat lagi. Ya, siap. Oke. Ada pertanyaan yang lebih menarik nih, tapi jangan dijawab dulu, Prof. Karena kita akan rehat dulu sejenak. Oke? Siap. Baik, terima kasih Mas Sudi. Tribuners, pemirsa Warakota Network dan Tribunnews Depok, ketemu lagi nih, kita lanjut. Tadi kita udah bahas tentang apa sih, Prof? Entrepreneurial University. Aduh, maaf ya. Agak belibet ya untuk pronunciation-nya. Orang sono. Nah, Tribuners, tadi kita sudah nanya tentang roadmap. Nah, sekarang kita tanya tentang program yang difokuskan saat ini untuk menuju Entrepreneurial University apa sih, Prof? Ya, kami dari Universitas Indonesia tentu saja mempersiapkan beberapa strategi untuk menuju Entrepreneurial University. Mulai dari bidang akademik dan juga dari bidang risetnya ya. Dari bidang akademik tentu saja kita harus mampu memberikan mekanisme sistem pembelajaran yang diarahkan pada student center learning. Jadi, artinya kita memberikan pembelajaran kepada mahasiswa tidak hanya sekedar menyuapi, tapi justru mahasiswa yang kita eksplor. Jadi dikasih pancingan gitu ya? Betul sekali. Jadi mereka yang harus lebih aktif. Kita hanya memberikan stimulan case sehingga nanti mahasiswa secara aktif mereka bisa menyampaikan kemampuannya. Karena kalau belajar hal-hal yang sifatnya theoretical ya, basic knowledge itu kan semuanya bisa belajar secara mandiri dengan media yang ada, mulai dari online perpustakaan, e-book, juga melalui media-media sekelas Google. Jadi kalau pemaparan itu justru agak sulit memang ya? Ya, jadi artinya harus dibutuhkan kepercayaan diri atau... Betul, mahasiswa kita pancing lah untuk bisa mengeluarkan kemampuan dalamnya, ide-idenya, yang tentu saja ini untuk memberikan kemampuan mereka secara skillnya ya. Kemudian juga dari bidang riset tentu saja kita akan mengarahkan pada riset-riset yang berbasis inovatif, yaitu riset yang mampu menghasilkan produk-produk yang nantinya bisa kita hilirisasi. Nah, ini menjadi bagian yang
penting karena selama ini kan riset kita lebih berbasis pada output yang barangkali kurang kita hilirisasi. Oke, keren juga nih. Jadi nggak kayak kita dulu baca buku gitu ya. Terus ditanya, oh sekarang udah nggak main ya, Prof ya. Sekarang mahasiswa harus aktif. Aktif, mahasiswa UI itu ditanya macam-macam, harus bisa jawab, harus punya ide, inovasi, gitu ya Prof ya? Iya, betul. Nah, udah nggak zaman Fasilitas online udah lengkap, perpustakaan udah kita penuhi dengan fasilitas online sehingga mahasiswa bisa belajar dengan sendiri. Itu sudah mulai sejak kapan, Prof? Oh, kalau fasilitas online itu sebenarnya kita bukan maksudnya yang dipancing tuh? Ya, apalagi sekarang ini dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, kita Mas Menteri itu kan sudah memberikan kemudahan dan semacam hak ya bagi mahasiswa yang kita sebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi di situ mahasiswa benar-benar diberikan kebebasan untuk mengarah kepada passionnya nanti, ingin jadi seperti apa karirnya gitu. Jadi tidak berdasarkan keinginan orang tua gitu ya, atau ngikuti arus, tetapi berdasarkan diri sendiri gitu ya. Betul, betul. Wah, keren berarti ini memang. Jadi kalau dulu kita harus textbook, bakat terpendam. Betul. Sekarang opener dan bakat terbuka ya. Harus dieksplor lagi. Gitu. Keren. Inilah keunggulan di Universitas Indonesia. Jadi harus bangga jadi berjaket kuning. Tentu masuk Universitas Indonesia adalah sebuah pride ya, karena mahasiswa ini kan merupakan putra-putri terbaik yang bisa mendapatkan kesempatan bisa belajar di Universitas Indonesia. Oke, Prof, dari tadi yang disampaikan, sejauh mana capaian yang diraih oleh mahasiswa dengan metode belajar seperti itu? Ya, tentu saja banyak hal yang sudah dirasakan ya. Paling tidak mahasiswa itu basisnya kan outcome learning. Jadi setiap kurikulum yang kami desain itu tentu kita punya standar kelulusannya harus mampu apa. Nah, ini semuanya yang tentu saja menjadi acuan yang harus kita penuhi dalam memenuhi kriteria pembelajaran. Dan mulai dari kemampuan soft skill-nya, kemampuan analistiknya, juga kemampuan menyampaikan ide-idenya dan sebagainya. Tentu ini bagian yang harus kita penuhi sebagai basis dari semacam outcome learning, itu standar kelulusannya. Setelah mengikuti sebuah mata kuliah. Apalagi kalau mereka udah lulus, udah ada standar dari sebuah program studi. Oh gitu ya? Oh ya, jadi semuanya kita ada alat KPI, ukurnya. Alat ukurnya. Wih, keren. Jadi tidak sekedar belajar, tapi kita semua ukur. Gitu. Jadi tidak berdasarkan like and dislike ya? Iya, tentulah. Sudah ada alat ukurnya loh di sini. Jadi hilangkan pikiran yang kayak gitu. Oke, Tribuners, Tribun News Depok dan pemirsa Warta Kota Depok, kita akan ngobrol-ngobrol lebih asik lagi, tapi setelah ini ya. Oke? Tribuners, pemirsa Warta Kota Depok dan Tribun News Depok, kembali lagi bersama kami dengan Profesor Abdul Haris. Tadi kita sudah ngomong tentang Entrepreneur University, tapi di bidang akademiknya. Nah, kita akan tanya-tanya lagi. Tapi pemirsa perlu tahu juga, Profesor Abdul Haris ini 2 kali dekan Fakultas MIPA UI. Iya, betul, betul. Nah, udah gitu apa ya? Ahli geologi juga ya? Iya, geologi, geoscience, geofisika. Geoscience, geofisika. Wah, pokoknya jabatannya segudang deh. Saya mah nggak sanggup. Oke, Bro. Balik lagi kita tadi ke Entrepreneurial. Oh iya, Entrepreneurial University. Maaf ya pemirsa, biasa bahasa Sunda. Selama ini terobosan apa yang dilakukan UI dalam proses pembelajaran di tengah pandemi ini? Baik Mas Rudi. Jadi selama pandemi ini kita memang
dipaksa untuk cepat berubah ya. Oke. Dan juga harus cepat beradaptasi dengan situasi. Jadi hal yang terkait langsung dengan nanti konsep Entrepreneur University, UI saat ini telah gencar mengembangkan yang kita sebut dengan Massive Open Online Course. Oh, Massive Open Online Course. Yang kita biasa singkat dengan MOOC. Ya. MOOC ya. Nah, jadi MOOC ini adalah konsep baru bagi proses pembelajaran karena semuanya berbasis online. Digital. Dan ini pesertanya tak terbatas dan bisa diakses anytime, anywhere gitu. Bisa di mana saja kan kapan saja. Nah, ini yang terus terang kami terus melakukan upaya-upaya terobosan di bidang penyiapan MOOC ini. Karena kedepannya kalau kita menuju Research University dan Entrepreneur University, beban pengajaran dari para dosen itu harus kita kurangi. Sehingga nanti yang mengajar adalah mesin. Oh gitu, keren juga ya. Jadi dosen hanya sifatnya hanya monitoring dan evaluasi gitu loh. Sehingga dosen itu bisa sepenuhnya fokus di riset ya. Maka terobosannya adalah kita harus mengembangkan yang disebut dengan Massive Open Online Course tadi. Keren. Gitu. Itu hanya UI doang ya? Ya, semua sekarang orang berlomba-lomba ke arah sana. Oh gitu. Perguruan tinggi. Karena ini bagian dari tuntutan zaman ya. Iya. Tapi UI lebih dulu ya? Ya, mudah-mudahan insya Allah lah. Keren tuh. Memang UI itu sudah universitas tertua di Indonesia, nomor 1 Indonesia. Pokoknya lebih tahu deh. Termasuk dalam terobosan proses pembelajaran di tengah pandemi. Pemirsa Warta Kota Network dan Tribun News Depok. Bincang-bincang kita bersama Wakil Rektor UI bidang akademika dan kemahasiswaan Profesor Abdul Haris. Pemirsa Tribuners, Prof ini kasih tahu dulu ya, tiap hari jalan-jalan 5 kilo loh. Ya, untuk jaga kesehatan. Jaga kesehatan ya. Ya, kita harus sehat kan, situasi pandemi ini harus membuat imun lebih kuat. Oke. Ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Salam Yellow Jacket. Veritas, Probitas, Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.